bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya dan dibesarkan agung namanya. Pujian juga sangkan malam, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati agar pujian sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, dalam sujud di hadapannya, angkat tanganku, naikkan pujian, Dia juga sangka malam, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, apa kabar? Ya, sebab Tuhan baik. Bahkan Tuhan tuh sangat baik kepada kita semua. Buktinya kita hari ini bisa bersama-sama lagi di Siraman Rohani Kristen Protestan. Wow, luar biasa. Anda sehat, saya juga sehat. Karena Tuhan sangat baik kepada kita dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu memberikan yang terbaik bagi kita seperti hari ini. Saya sudah bersama dengan narasumber kita yang luar biasa. Seorang ibu, seorang ama atau oma ya, yang benar-benar jadi panutan bagi kita semua. Lihat aja temanya hari ini, yaitu ketulusan hati yang teruji. Tulus. Inilah sosok yang akan membawakan kita atau menyiram rohani kita agar tetap berkembang secara tulus. Karena ada beberapa dari kita tuh baik tapi tidak tulus. Ya, yuk kita kenalan dulu. Shalom Ibu Pendeta Lydia Dewiana ya. Shalom Pak Peter. Aduh, saya lihat Ibu ini udah ketiga kali ya. Iya, betul. Dan saya juga ingin mengucapkan happy birthday yang ke-75 buat ama saya, narasumber kita ya. Tuhan sangat baik, 75 tahun usia beliau dan Tuhan selalu menyertai ya. Puji Tuhan. Iya, dan kemarin acaranya oke banget. Saya jadi MC-nya, senang banget. Itulah Tuhan sangat baik kepada kita semua sehingga hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang ketulusan. Dan nanti juga teman-teman semua siapkan bacaan kita ya, karena ada dua bacaan yang akan kita ikuti. Siapkan Alkitab Anda. Yang pertama nanti dari Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Serta Kolose 3 ayat 18 hingga 21, tapi kita ngobrol dulu. Ibu Pendeta Dewi. Iya Pak. Tulus seperti merpati. Betul ya?
Betul. Dan ini yang dikehendaki kita semua. Ya. Orang Kristen itu terkenal dengan kasih. Amin. Kasih yang tulus. Amin. Dan karena kasih juga lah kita berada di sini, dan boleh kita doakan negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, yang sebentar lagi menghadapi pemilu ya. Dan juga tentunya buat teman-teman kita yang selalu setia dengan siraman rohani Grow TVRI Kalimantan Selatan. Boleh Ibu kita doa dulu? Yuk kita berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam nama-Mu hamba berdoa. Tuhan, Engkau memberkati Indonesia, juga kota Banjarmasin. Engkau memberkati siapapun juga yang berada di Indonesia. Baik orang biasa, baik penjabat-penjabat, baik itu pemerintahan, semuanya Tuhan dalam lindungan Engkau. Juga TVRI untuk Kalimantan Selatan. Semuanya Tuhan, ketika kami menghadapi pemilu, biarlah anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada, dan semuanya boleh berjalan dengan baik, damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama-Mu, hamba berdoa, haleluya, amin. Amin. Sebelum kita dengarkan pembacaan kitab, saya juga agak tergelitik ini ya. Karena temanya itu benar-benar menyentuh hati, itu ketulusan hati yang teruji. Ya. Memangnya ada hati yang tidak tulus, Bu? Iya, ketulusan hati itu demikian. Orang yang berani berkata bahwa tulus di dalam hidupnya, apapun yang dia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dia melakukan dengan ikhlas, dia tanpa mengharapkan apapun, dia boleh memberikan yang terbaik, bukan menerima yang terbaik. Ketika kita punya ketulusan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dan ketulusan itu teruji dan terlihat bukan hanya dari kata-kata kita, bukan hanya dari slogan-slogan, bukan dari pembicaraan, tetapi melalui kehidupan kita sehari-hari. Oh, jadi dalam kehidupan kita itu sudah Iya. terpancarkan ya. Iya. Jadi yang pakai topeng itu udah ketahuan, Bu ya. Itu tidak tulus. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut dan lebih seru lagi tentang ketulusan yang sudah Amin. teruji. Dan seperti saya katakan tadi, yuk kita siap-siap dengarkan firman Tuhan. Yang pertama ini akan dibacakan oleh Ibu Ruth Indriana Fendi Wijaya Ciu. Silakan. Tidak bergantung kepada manusia, tapi 100% bergantung pada Tuhan. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 5 dan 7 dengan perikop pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Terpujilah bagi Anda atau kita yang selalu menyerahkan diri pada Tuhan secara tulus ya. Di samping saya juga mungkin ada yang barusan lihat sudah hadir narasumber saya yang sangat istimewa yang barusan mendapatkan kasih karunia Tuhan usia 75 tahun dari Gereja Betani, betul ya Ibu? Betul. Dan kita ngobrol gitu tentang tulus, Bu. Nah, saya lihat seorang sosok Ibu pendeta ini sudah lama loh saya ketemu, tetap seperti ini ya. Boleh saya katakan, Bu? Rahasianya tidak pernah pakai makeup, tapi wow luar biasa. Itu mungkin salah satu yang boleh kita contoh yaitu hidup yang gembira dengan tulus dan selalu bersyukur, penuh sukacita. Mungkin itu Bu ya yang membuat kita tuh aura kita selalu awet muda, betul Bu? Iya Pak, sekarang kita berbicara, tadi saya bicara tentang ketulusan. Ketulusan hati yang teruji. Saya katakan itu baru teruji apabila bukan melalui kata-kata, melalui kehidupan kita hari lepas hari. Saya bersyukur Tuhan mengajarkan saya banyak. Untuk boleh punya ketulusan itu nggak datang begitu aja. Itu melewati banyak hal.
melewati banyak masalah yang kita alami, banyak tekanan-tekanan yang kita alami, banyak persoalan-persoalan, pergumulan yang kita alami, baru kita boleh mempunyai ketulusan. Tekanan, masalah itu datang dari mana? Salah satunya datang dari manusia. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ketika kita tahu bahwa ada seorang memfitnah kita, menjelekkan kita, mengatakan buruk tentang kita nggak akan marah dengan dia. Sebab Tuhan lagi pakai dia untuk menajamkan kita. Apabila kita bisa tajam, Bapak Ibu Saudara, kita hari lepas hari semakin peka, semakin tulus kepada Tuhan. Saya berulang tahun kemarin. Ketika saya ulang tahun, saya sangat berbahagia, sangat bersukacita. Bukan karena pembesar yang datang, bukan karena orang-orang hebat yang datang, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sukacita yang luar biasa ketika Bapak tukang sampah bersama dengan keluarganya. Dia boleh hadir ketika tukang parkir, ketika tukang bangunan, tukang listrik, mereka yang orang lihat tidak dipandang, tetapi bagi saya kehadiran mereka merupakan satu kehormatan bagi saya. Kenapa? Karena saya dengan mereka punya hubungan yang tulus. Banyak orang mulut berkata tulus, tetapi di dalam kehidupannya tidak. Dan ketulusan itu boleh didapat ketika hati kita mengalami banyak ujian. Dan hal itu yang membuat kita tidak bergantung kepada manusia. Seperti tadi firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang bergantung kepada manusia, tetapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Dan kita orang yang punya hati yang tulus, dia tidak akan bergantung kepada manusia, sebab orang yang bergantung kepada manusia, dia akan menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang bergantung kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Sebab bagi Tuhan tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa. Semua yang namanya manusia di mata Tuhan itu sama. Bapak Ibu Saudara-saudara, Papi tertanyakan dengan saya, usia saya 75 tahun, betul 75 tahun. Saya sudah 4 generasi. Saya punya anak menantu, saya punya cucu menantu, saya punya buyut, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya bersyukur di usia saya yang senja, sangat senja, tetapi saya masih bisa melakukan banyak hal untuk manusia. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kenapa punya kekuatan demikian? Kenapa punya kemampuan? Tuhan izinkan, Tuhan atas anugerah Tuhan saya boleh melayanin seluruh Eropa. Saya pergi seluruh Asia, banyak negara-negara, kota-kota. Saya melayanin bukan karena uang. Saya melayani karena saya punya hati yang tulus. Itu sebabnya kenapa bagi saya tidak bangga kalau kenal satu orang yang begitu besar, begitu luar biasa. Tetapi saya bangga ketika seorang tukang sampah datang pada saya. Ibu mau ulang tahun ya? Iya. Bu, boleh nggak kami sekeluarga pergi ke pesta ulang tahun yang besar, ulang tahunnya orang kaya? Boleh sekali, saya bilang. Boleh Pak, boleh sekeluarga datang. Bapak Ibu tahu nggak? Dia berteriak-teriak, hore, hore. Saya boleh ke pesta ulang tahunnya Ibu. Dan Ibu siapkan tempat, boleh tukang parkir datang. Bu, boleh nggak Bu? Saya bawa keluarga saya. Boleh. Kalian akan di tempat yang sama, makanan yang sama, semuanya boleh. Dan kalian adalah tamu istimewa saya. Maka tukang-tukang semua pada datang pada saya. Bu, kami boleh datang? Boleh. Bapak Ibu Saudara, itu bagi saya satu kebahagiaan yang luar biasa. Ketika orang-orang datang pada saya, dia katakan, boleh nggak kami datang? Boleh. Dan saya bersyukur. Karena kenapa? Karena mereka katakan, kapan lagi saya bisa pesta, makan enak, boleh sama-sama dengan Ibu. Saya bilang, kalian dan saya itu sama. Jadi ketulusan itu keluar daripada hati.
kalau hati kita limpah dengan kasih. Kita boleh mengasihi manusia. Kita bukan hanya berkata cuma mengasihi, tetapi dalam tindakan hidup tidak. Kasih itu harus ditunjukkan di dalam tindakan kehidupan. Maka kita akan melihat bagaimana kasih itu boleh melawat, boleh menjamah banyak orang, boleh memberikan sukacita kepada banyak orang. Itulah yang bagi saya tulus. Dan kita bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Itulah Pak Peter. Iya betul, dan pemirsa saya juga kemarin betul-betul terharu loh. Sampai nggak terasa menetes air mata karena seorang ama yang menjadi pelayan Tuhan sejak berapa lama ama jadi pelayan Tuhan? Dari mulai 2003. 2003 ya, dan ini juga kali ketiga kita ketemu. Saya lihat pancaran ketulusan dari mata loh dan perbuatan ya. Dimana ya betul kata Ibu Pendeta ini bahwasanya kemarin tuh suasana di pesta itu kelihatan sangat meriah. Lebih meriah lagi karena teman-teman kita, saudara kita ya, tukang-tukang saya juga suka ketemu, tukang sampah. Itu mereka bersorak ya. Itulah ketulusan. Walaupun mohon maaf berbeda keyakinan, tetapi semua ada satu. Betul. Karena Tuhan menciptakan kita tuh sama, betul ya. Betul. Dan inilah yang mesti kita berikan kepada anak-anak kita, generasi penerus, bahwasanya kita semua sama dan kita semua harus tulus mencintai pencipta kita sehingga dunia akan aman dan damai, betul ya. Amin. Dan ini ya sebagai manusia Ibu, seperti tadi dikatakan ya, kita kasih, oke, kayak topeng ya, kasih. Tetapi dalam perbuatan kita, suka marah ini, suka marah itu, itu kan tidak tulus pamrih ya, seperti yang dikatakan di dalam Kolose 3 ya, di situ disebutkan ya, coba kita buka Kolose 3 ayat 23 sampai 24. Nah, di situ tentang ketulusan hati ya. Melakukan apapun dengan ikhlas sampai pamrih apapun. Nah, apapun ya juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuh, benar ya. Ada lagi nih yang sangat kayaknya kena saya nih. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Betul. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Yuk, kita adalah hambanya. Kita layani Tuhan dengan sebaiknya. Itu ya. Iya Pak, saya mau bersaksi. Nah, ini dia. Ini yang aku tunggu-tunggu nih, seneng banget nih. Besok harinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang, kalau orang-orang kaya habis makan, udah besok harinya. Tetapi mereka orang-orang kecil besoknya bilang sama saya, Ibu terima kasih, kami makan enak, saya 3 kali makan, anak saya semuanya berterima kasih. Saya bilang, iya, lain kali setiap Ibu bikin pesta, kalian datang. Asik. Kalian ada di rooftop, di lantai 4, kalian sama-sama. Iya, terima kasih Bu. Di dalam hidup kami, belum pernah ada orang yang undang kami. Tapi Ibu bukan hanya mengundang dengan souvenir. Hari itu karena mereka nggak tulis, mereka nggak dapat souvenir. Saya katakan kalian dapat souvenir. Belum, saya bilang semuanya datang. Ibu bagi semua souvenir. Wow. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketulusan itu timbul daripada hati. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan kasih. Hati yang penuh dengan peduli kepada orang lain. Dan ketika kita lakukan bagian kita dengan baik dan benar, baru seseorang yang namanya berhasil dan sukses apabila hidupnya pertama-tama di dalam keluarga dia dicintai oleh anak-anaknya, oleh menantunya, oleh cucunya, oleh cucu menantunya, bahkan oleh buyutnya, oleh orang-orang di sekitar, jaga malam, tukang parkir, orang-orang yang bekerja kepada kita, pembantu kita, semuanya. Kalau mereka boleh mencintai kita, mengasihi kita, dan menghormati kita, itu baru hidup kita berbahagia. Itu yang bagi saya Pak Peter. Betul. Bukan banyak uang, bukan banyak gedung, bukan banyak apa, tetapi ketika hati ini limpah dengan ucapan syukur. Dan itu hanya boleh terjadi apabila di dalam hidup ini kita punya ketulusan yang teruji. Untuk sampai ke titik ini, berapa banyak ujian yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya Tuhan pakai banyak masalah untuk menajamkan saya. Ini Pak Peter. Ya, dan nah kita udah dengarkan kesaksian
Dan saya juga sudah lama loh ketemu dengan ibu ya. Dulu saya masih takut-takut karena dulu terus terang saya belum menjadi seorang host siaran agama Bu. Jadi masih istilah anak-anak muda sekarang tuh masih rohana Bu. Iya. Sekarang udah mulai rohani. Kita akan sambung lagi ya, ini cerita, ini kesaksian luar biasa hari ini, makanya tidak nonton hari ini rugi ya. Karena memang Ibu Dewi ini ya seorang ibu yang sangat bijaksana. Tadi salah satu contoh ya, saya kan berbaju biasa sembarang gitu ya, orang nggak suka berkaca, tetapi sentuhan seorang ibu, oma, yang aduh saya hampir tadi menetes juga air mata. Dibenarkanlah baju saya, ini nggak rapi. Nah itu dia, tulus ya. Saya katakan inilah sosok anak Tuhan yang benar-benar tulus mengasihi. Dengan tutur kata yang sangat baik. Semuanya adalah keluarga bagi ibu ya. Amin. Betul ya. Ya. Dan sebelum kita baca Alkitab yang kedua, satu juga yang saya inginkan, mungkin Ibu Pendeta mengatakan bagi kita semua, Ya. how to be a good person, how to be a good Christ children, yang Tuhan benar-benar inginkan bagaimana sih? Nah. Mungkin ya kadang-kadang saya itu punya tekanan, Ya, ada ya. problema gitu ya. Ya, ya. Sehingga, oh iya, tapi dalam hati saya masih dongkol. Ya. Nah, menghilangkan itu ada caranya nggak, Bu? Ada Benar-benar dong. tulus. Nah, ini dia, dengerin. Caranya nih. ya, Oke. kita banyak kali, banyak kali ketemu dengan masalah. Yang ada apa? Kita marah, kita kecewa, kita benci. Bahkan kita bisa nyalahkan Tuhan. Tetapi apabila kita berpikir positif, orang yang berpikir positif, kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti positif. Tindakannya positif dan hasilnya positif. Kita berpikir, ketika orang lagi menyakiti kita, kita berkata Tuhan bersyukur. Tuhan lagi pakai dia untuk menajamkan saya. Tuhan lagi ketika saya menjadi tajam, pasti orang itu akan tumpul. Maka dari itu berkatilah orang itu. Kita belajar senantiasa boleh memberkati. Karena kita tahu ketika kita memberkatinya, maka semuanya akan menjadi baik. Iya, itu yang mungkin saya bisa juga katakan Ibu ya, seperti saya katakan, Ibu Pendeta katakan secara tulus ya. Kadang-kadang kita masih dengan suasana haleluya, haleluya di gereja dan memuji Tuhan. Keluar gereja haleluya, udah lupa dengan kata-kata yang macam-macam ya, yang Tuhan tidak suka. Nah ini banyak sekali terjadi Bu. Aduh, Ya, manusiawi ya. Iya. Nah itu dia. Karena nah. satu, dia tidak punya penguasaan diri. Ini. Dia tidak bisa menekan emosinya. Sehingga ketika ada emosi, maka dia lakukan dengan kata-kata yang tidak baik, pikiran tidak baik, itu yang keluar. Itu dia. Tetapi kalau kita punya penguasaan diri, kita tidak emosi, apapun yang terjadi, berpikir positif. Dan semuanya pasti baik. Baik, Itu sebabnya. Itu yang benar-benar harus kita tekankan. Hiduplah. Hidup kita yang benar. Amin. Bagaimana? Nanti kita ulas lagi dan baik kita akan dengarkan satu penampilan lagi dulu ya, pujian. Dan setelah itu saya inginkan Anda siap dengan bacaan yang kedua. Ya, satu lagu buat kita semua. Semoga Anda semakin kuat dan rohani Anda semakin berkembang. Itu dia.
Alfa dan Omega, tidak pernah berubah. Ingat ya, tidak pernah berubah dan tidak akan berubah. Baik, dan untuk bacaan berikutnya, yuk kita udah siap dengan Alkitab kita. Kali ini bisa kita buka dengan dari Kolose 3 ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Kolose 3 ayat 18 hingga 21 yang akan dibacakan oleh Ibu Tati Haryati Agung. Yuk. Ketulusan ini diterapkan dalam keluarga, maka akan melahirkan generasi-generasi yang berdampak bagi banyak orang. Kolose pasal 3 ayat 18 hingga 21 dengan judul perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Wow. Kita udah baca kan, udah dengar dari pembacaan tadi bahwasanya inilah nasihat Tuhan bagi kita keluarga Kristen, ya. Jadi porsinya ada buat istri, suami dan anak-anak. Dan ini rupanya juga menjadi pegangan bagi amah saya, ibu saya tercinta, Ibu Pendeta Dewi. Ini mungkin yang membuat keluarga Ibu Dewi bahagia ya. Nah, saya tanya dulu, Bu Pendeta, memang ini pegangan buat kehidupan ya? Iya. Dan sekarang udah berapa anak, berapa cucu dan berapa buyut? Yuk, ini kita dengerin. Saya punya 3 orang anak. Saya punya 10 orang cucu. Wow. Dan saya punya 5 orang buyut. Wah, luar biasa ya. Firman Tuhan saya mau cerita. Iya, silakan. Dahulu, bicara dahulu, rumah tangga saya tidak baik. Saya orang bisnis, saya nggak takut akan Tuhan, saya hidup semau saya. Maka yang di dalam rumah tangga saya, anak saya pecandu narkoba, anak saya penjudi, penjinah, pemabuk, semua keburukan ada di dalam keluarga saya. Kenapa? Karena saya tidak melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa kukasih, dia akan kutegur. Kalau ditegur tidak mau, Tuhan hajar. Itu sebabnya di dalam kehidupan saya, Tuhan tegur saya, Tuhan hajar saya. Sehingga saya mengambil keputusan, saya mau berubah. Berbalik dari jalan saya yang salah. Dan pegangan saya adalah firman Tuhan ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, karena itu yang Tuhan mau. Seorang istri di dalam hidupnya saya belajar menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami saya. Kalau dulu saya merasa lebih hebat, tetapi sekarang saya belajar untuk tunduk kepada suami saya. Lalu dikatakan, orang bilang kalau seorang istri yang tunduk kepada suami, dia akan rugi. Tidak. Firman Tuhan selanjutnya berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan hormatilah dia. Untuk seorang suami yang tidak menghormati istrinya, tidak mengasihi istrinya, dia akan berhadapan dengan Tuhan apabila istrinya tunduk kepada suaminya, apabila istrinya mengasihi suaminya. Dan saya bersyukur saya boleh berubah pribadi saya ketika di dalam hubungan suami dan istri. Sekarang bicara yang ketiga, dikatakan, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, taatlah dengan orang tuamu, sebab itu yang indah di mata Tuhan.
Bapak, Ibu, saudara-saudara berpikir yang namanya anak-anak itu anakku, anak yang masih kecil. Tidak. Dengarkan baik-baik. Yang namanya anak adalah kita semua. Saya berusia 70 tahun lebih. Saya pun seorang anak. Sebab tanpa ada ibu saya, tanpa ada orang tua saya, itu tidak ada saya. Itu sebabnya di dalam hidup saya, ketika saya berbalik dari jalan yang salah, saya sangat-sangat menghormati mama saya. Ibu saya adalah orang yang keras. Ibu saya adalah orang yang diktator. Dia marahin saya, dia pukul saya, dia usir saya, dia tinggal di rumah saya dan dia usir saya. Saya bilang, Mi, apapun dia lakukan, Mi, saya minta maaf, saya salah. Kalau Mami usir saya akan keluar. Tinggallah saya di rumah anak saya. Sampai mama saya reda. Saya selalu memberikan yang terbaik untuk mama saya. Saya belum pernah satu kata menjawab mama saya. Saya menghormatinya. Saya merawat mama saya. Saya memberikan yang terbaik. Itu secara nyata terjadi di dalam rumah tangga saya, yang dilihat oleh anak-anak saya, yang dilihat oleh menantu saya, yang dilihat oleh cucu saya, yang dilihat oleh cucu menantu saya, yang dilihat oleh buyut saya. Saya di Surabaya punya rumah. Ketika saya ke Surabaya mau ke rumah saya, mama saya lagi nggak senang hati. Dia bilang, kalau kamu masuk, aku bunuh kamu. Maka saya bilang, iya Mi, saya tidur di hotel. Saya minta ampun, saya sujud dengan mama saya kalau ada dia nggak suka. Itu saya lakukan dengan nyata. Dari usia saya mau 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Baru beberapa tahun yang lalu mama saya dipanggil Tuhan. Dan apa yang saya lakukan, firman Tuhan yang saya lakukan, itu dilihat oleh anak saya, menantu saya, cucu saya, buyut saya, cucu menantu. Maka di dalam keluarga saya, semua mengasihi saya dengan luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya kalau jalan pasti ada anak, cucu, menantu yang dampingin saya. Mereka selalu, saya nggak bisa pegang tas. Kalau saya pegang tas, saya bawa apapun, mereka berebut untuk bawa. Mereka cuma bilang, kami cuma punya mami satu dan kami mengasihi mami. Hidup saya, Bapak, Ibu, Saudara, berbahagia. Harta yang paling indah, paling berharga yang saya punya adalah keluarga. Adalah anak-anak saya, menantu saya, cucu menantu saya, bahkan buyut saya. Pak Peter lihat di ulang tahun saya, bagaimana semuanya melakukan yang terbaik. Bukan hanya di ulang tahun saya, di hari-hari. Kalau saya berbicara A itu ke bawah semuanya akan melakukan dengan baik. Karena saya menghormati orang-orang kecil, maka anak-anak saya, cucu saya, buyut saya, semuanya menghormati orang kecil. Pembantu rumah tangga di tempat saya, tidak ada seorang pun yang berani berkata kasar, Mbak, marah-marah, lakukan ini. Tidak ada. Semua kalau bilang, Mbak, boleh tolong. Karena saya pun minta tolong dengan mereka, tidak pernah memerintah. Itu sebabnya firman Tuhan, banyak orang pikir, oh saya sudah tua, itu berlaku untuk anak-anak. Tidak. Pak Peter pun kalau orang tua masih ada, hai anak-anak, tunduklah, rawatlah, hormatilah orang tuamu. Baru kita panjang usia, hidup kita diberkati, orang-orang di sekeliling kita itu mengasihi. Dan orang-orang kecil berkata, keluarga ibu bukan hanya ibu yang mengasihi kami, tapi keluarga ibu tidak ada satupun berani berkata kasar kepada kami orang bawah. Karena saya katakan, di hadapan Tuhan semuanya sama. Kenapa saya lakukan demikian? Saya pengen mengajarkan anak-anak saya mengajarkan menantu saya, mengajarkan bukan dari perkataan, bukan ngajar seperti guru mengajar, dari setiap perbuatan yang saya lakukan. Kenapa bisa? Karena apapun yang saya lakukan di dalam hidup ini,
Saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab daripada Tuhanlah saya akan menerima upahnya. Saya punya kesehatan yang sempurna, saya punya damai sejahtera, saya punya sukacita, dan saya punya keluarga, teman-teman, sahabat yang mengasihi saya, yang bukan hanya orang Kristen, yang non-Kristen pun kami bersahabat. Semuanya karena mereka adalah manusia dan saya adalah manusia. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kunci. Kunci soal apa yang istri lakukan, kunci apa yang suami lakukan, apa yang kita sebagai anak lakukan terhadap orang tua, bukan hanya anak yang di bawah umur, tetapi sampai kapanpun apabila kita masih punya orang tua. Maka di dalam hidup keluarga saya ada 4 generasi yang Tuhan pakai boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu boleh ketik, kalau di YouTube ketik aja Pendeta Lydia Dewiana. Saudara punya, banyak kali saya ngomong 10 menit, 10 menit. Semua bicara fakta, semua bicara pengalaman hidup, semua bicara tentang kasih, tetapi tidak ada satupun bicara tentang sesuatu yang dibuat-buat. Yang kita lakukan dan kita lewati sehari-hari. Itulah sebabnya firman Tuhan ini ya dan amin. Oke, Pak Peter? Wah, saya masih terpesona di Ibu Pendeta ya, karena memang sejak saya kenal dengan Ibu Pendeta Dewi, ya saya suka mengatakan Ibu Dewi ya. Terus saya tiap pagi sudah subuh-subuh dikirimin ayat, seneng banget. Itulah saat teduh. Nah, ngomong-ngomong tadi kan yang terakhir itu membicarakan tentang keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Betul. Oke, kita kadang-kadang melihat ya, keluarga kita sendiri ya. Kita dibilang orang, oh iya bahagia. Tetapi kadang-kadang di rumah tangga suka berantem. Iya. Nah ini sangat susah loh. Tapi saya lihat ya, saya bukan memperhatikan, tapi saya sering ketemu dengan keluarga bahagia ini. Memang benar. Tutur katanya selalu halus dan mencerminkan benar anak Tuhan. Yang saya ingin tanyakan juga ini Ibu ya. Sekarang banyak sekali anak-anak, terutama anak-anak muda ya, saya suka lihat. Itu beda dengan zaman saya waktu saya masih anak-anak. Ya. Dulu kita masih sopan, Ya. pagi mama, pagi papa, terus pagi-pagi doa dulu, terus kalau lewat orang tua tunduk. Lah sekarang kebanyakan yang sudah lupa. Kadang-kadang ada anak, saya dengar loh, saya pernah dengar, muyak mama ini, mau abah nih. Nah itu kan sudah mencerminkan bukan anak Tuhan. Kesalahannya sama siapa ya? Apa kesalahan sama anak atau papa mama atau lingkungan? Kalau saya boleh jawab, kesalahannya adalah teladan yang buruk yang diberikan. Saya bersyukur, saya punya anak. Kalau anak aja kita melahirkan. Saya punya menantu. Menantu itu saya tidak melahirkan, tetapi dia sangat mengasihi saya. Karena apa? Lingkungan. Di tempat saya Pak Peter, anak-anak saya itu datang, kalau ketemu saya, peluk saya, cium saya. Menantu saya, kalau dia tiap kali baru ketemu saya, peluk saya, cium saya dengan tulus. Cucu saya, semuanya kalau ketemu dengan saya, peluk saya, cium saya. Cucu menantu saya. Kalau saya ke mall, kalau yang sering ke DM, ke mall, kalau lihat Informa atau saya kalau mall Hardware Informa. Kenapa? Saya dengan cucu menantu saya, itu laki-laki, ganteng. Kalau jalan, itu gandengan, dia gandeng saya. Saya bilang, kalau orang nggak tahu ya, Ama nih jalan dengan berondong. Kenapa? Kamu begitu mesra, kamu bawa tas Ama, gandeng Ama. Kalau mau makan, kenapa bisa begitu? Dia dari keluarga yang lain. Tapi masuk, seorang menantu masuk di rumah saya tidak akan pernah bela anak saya. Saya mengajarkan kepada menantu saya mengasihi dia sama dengan saya mengasihi anak saya, tidak kurang. Mereka di hadapan saya punya porsi yang sama. Itu sebabnya bicara tentang buyut. Buyut saya yang pertama itu 15 tahun dari kecil. Dia kalau ketemu saya, dia peluk saya. Taima, mau kemanapun. Kakaknya Jem dulu. Setelah Jem, Nicole juga, Laura juga, Noel juga.
Itu saya mengajarkan bahwa kasih itu semuanya saling mengasihi. Itu sebabnya setiap orang bukan hanya hormat, dia peluk, dia sayangi, dan setiap orang mau kemanapun izin. Ya. Bilang, saya saya bilang, Taima bukan orang gila, nggak boleh. Kalau itu baik, mau main basket silakan, mau lakukan ini silakan, tetapi orang tua harus tahu etika, tata krama, bukan hanya diajarkan. Firman Tuhan bukan hanya diajarkan, tetapi Bapak Ibu Saudara, dihidupi, dilakukan di dalam hidup kita. Sehingga keluarga kita hari lepas hari, kalau orang bohong itu, kalau orang pura-pura, itu sewaktu-waktu. Tetapi kalau dari bangun tidur sampai siang, sampai malam lagi tidur, hari Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, semuanya sama. Seminggu, sebulan, setahun, semuanya sama. Itu bukan pura-pura. Dan ketika mereka melihat, mendengar itu yang terjadi di dalam sebuah keluarga yang namanya keluarga berbahagia, karena ada etika di dalamnya, ada kasih di dalamnya. Setiap orang lakukan firman Tuhan dengan tanpa mereka rasa. Kita orang tua berani bilang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Satu kali Bapak Ibu Saudara, buyut saya yang pertama Jem, dia bilang dia mau sekolah, mau terlambat. Mbak, baju saya gimana nomornya? Papanya dengar, Jem, Mbak nggak usah cari. Hari ini tidak sekolah. Di rumah saja, tidak kemana-mana. Minta maaf dengan Mbak. Kalau Mbak maafkan kamu, besok kamu boleh sekolah. Kenapa menantu saya, cucu menantu saya lakukan itu? Karena kalau saya lakukan kesalahan, Mbak maaf Mbak, sorry, Ibu tadi nggak sengaja. Karena apa yang dia lihat yang saya lakukan, itu yang mereka lakukan terhadap anak-anaknya. Itu sebabnya. Bukan nggak bisa anak muda. Saya punya buyut anak muda, saya punya cucu anak muda. Saya punya cucu jadi pramugara di Australia, turun ke negara-negara, anak muda. Ada buyut saya 15 tahun, 13 tahun, semua yang muda, zaman sekarang. Tapi punya etika, punya aturan. Karena rule firman Tuhan bukan diajarkan di sekolah aja, bukan diajarkan didengungkan, pendeta cuma bisa baca firman Tuhan, tetapi di dalam rumah tangga dilakukan semuanya. Betul. Dilakukan dengan baik dan benar. Satu contoh yang saya ajarkan kepada anak keturunan saya, jangan pernah berjanji. Karena janji itu adalah utang. Lebih baik tidak berjanji. Kalau berjanji, maka lakukan, genapi. Jangan gampang berjanji. Nah, itu sebabnya. Banyak orang kali gampang. Kalau saya katakan, saya tidak gampang berjanji. Karena itu jadi teladan untuk mereka semua. Nah, denger tuh kan. Jangan mudah berjanji, jangan mudah PHP ya. Bahasa sekarang PHP, Bu. Oh, nggak tahu saya. Dan saya juga masih ingat, sejak kecil saya selalu dicekokin dengan 3 kata yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah tolong, maaf, terima kasih. Ya. Betul, Bu ya? Betul dengan sekali. 3 kata itu. Betul. Kita akan aman. Betul. Ya, dan itu tadi nasihat Ibu pendeta tuh ya benar-benar harus kita resapi. Amin. Terutama buat anak-anak sekarang, generasi Z ya, Amin. yang generasi HP ya. Betul. Kadang-kadang lagi asik main game, makan, ayo nak, dengan lembut ibu mengatakan, yuk anak kita makan udah siap. Kain aja, muyak mama nih. Itu udah gak boleh ya. Terus apa-apa juga, mama nih, abah ini, aku perlu ini, itu. Nah, sekarang tugas orang tua, dengerin tadi kata ibu pendeta, semua bermuara dari orang tua. Kalau orang tuanya bijaksana, memberikan teladan baik, 7 turunan bahkan 77 turunan akan selalu baik ya. Nanti Pak, buka YouTube saya, cari generasi, bagaimana buyut saya, bagaimana anak saya, bagaimana menantu saya menilai tentang saya. Buka, itu yang kami pergi ke bangsa, pergi kemana-mana kota-kota, dan tadi baru Jakarta, tanggal 19 kami pergi, tanggal 25
kami melayani di Pekanbaru. Di pelayan kemana-mana ya? Iya, 10 orang sekali Wow. berangkat Pak, satu generasi. Ini dia ya. Jadi kenapa saya tampilkan Ibu Pendeta Dewi ya? Karena saya sangat tahu bahwa inilah keluarga yang bahagia, keluarga yang diurapin, semua menjadi pelayan Tuhan, betul ya. Walaupun ada seperti jadi pramugara, tapi dia juga dengan menampilkan sosok Ya. seorang anak yang baik. Amin. Dan semuanya akan merasa, oh dia anak Tuhan, betul ya. Dan tadi yang bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya Amin. jadilah seorang anak Tuhan yang Amin. tulus, sudah teruji. Ya, amin. Di dalam perbuatan, perkataan, itulah panutan. Dan jadikanlah dari keluarga kecil menjadi satu cover. Ya. Inilah keluarga Kristen yang benar-benar diurapi Tuhan, betul? Amin. Oke, sedikit lagi Bu, tambahan kesimpulan karena memang kita ingin sekali sih banyak ngobrol, waktu juga lah. Ya, betul. Sedikit kesimpulan dari Ibu Dewi buat pembaca, buat pemirsa. Kesimpulan yang pertama, setiap orang jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Kalau kita bisa jaga hati kita, maka kita punya penguasaan diri dan bisa menahan emosi. Sebagai orang tua, berikan teladan yang baik kepada anak-anak. Kalau Anda punya orang tua, hormati orang tuamu, kasihi dia. Cuma itu, hari lepas hari, lakukan itu dengan baik dan benar. Berkata-kata positif, berpikir positif, bertindak positif. Dan ketika itu kau lakukan di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita ada di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya Bapak Ibu Saudara, orang-orang kecil mengasihi saya. Kalau saya jalan, Bapak Ibu Saudara, saya jalan tuh, mereka menjaga saya. Wow, luar biasa. Saya bilang, nggak apa-apa Pak, Ibu bisa aja nyebrang sendiri. Oh ya Bu, Ibu bisa. Iya. Ketika kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Ingat Itulah itu ya, pesan menurut saya. Dan jadilah anak-anak terang ya. Ya. Dan baik, terima kasih sekali Ibu buat kebersamaan kita hari ini. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Jadilah keluarga seperti keluarga Ibu Amin. Dewi Amin. yang selalu diurapin dan Amin. bisa mengurapi kita semua. Amin. Kita ketemu lagi bulan depan tentunya dengan narasumber yang lain dan dengan topik yang lain. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Amin. Yesus ya kemarin ya. Pentakosta. Pentakosta, ya. Tuhan memberkati kita dan shalom. Shalom. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu
tempat saya